Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya ibu-ibu, di sini saya Sukma dari Puskesmas Kasih Bunda. Di sini saya akan mengadakan suatu penyuluhan ya ibu ya mengenai perkembangan bayi usia 3 sampai 6 bulan. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan materi selama 20 menit ya ibu ya. Baik, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu perkembangan bayi di usia 3 sampai 6 bulan apa? Jadi perkembangannya merangkak. Iya. Terus ya Ada lagi? itu guling-guling. Mungkin usia 3 bulan sampai 6 bulan tuh dia udah agak mulai ini ya. Dia tuh kan udah mulai gerakannya itu makin aktif banget gitu Ya. ya. Terus bisa miring-miring. Ya, benar ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ya pada dasarnya perkembangan bayi usia 3 sampai 6 bulan itu ya seperti yang ibu-ibu tadi katakan, seperti terlungkup, terus kayak terlentang, berbalik, serong kanan serong kiri seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada juga seperti bayi sudah bisa merangkak 90 derajat kayak gitu. Jadi bayi juga sudah bisa menopang kepalanya sendiri ya Bu ya gitu. Terus di sini di usia 3 bulan ini bayi akan cukup tersihir ya Bu ya dengan tangannya. Bayi akan senang dengan tangan mereka sendiri atau memasukkan tangannya ke mulut, walaupun mungkin masih agak kaku, tapi perkembangan motorik di usia 3 bulan ini ya cukup berkembang sangat pesat ya Bu ya. Nah, terus di sini pada usia 4 bulan kemampuan panca inderanya semakin meningkat ya Bu ya, jadi semakin baik juga, semakin berkembang. Nah, terus di sini juga di usia 4 bulan ini bayi bisa menunjukkan perkembangan kemampuan bicara dan tanda-tanda pertumbuhan gigi pertama. Nah, di usia 4 bulan ini bayi suka kayak ngomong berceloteh sendiri gitu ibu-ibu. Ibu-ibu tahu kan gimana kalau bayi? Nah, Tapi kalau usia 2 bulan udah berceloteh ngomong nggak Bu? mungkin itu sepertinya perkembangan bayinya emang cepat gitu ya Bu ya. Jadi berarti si dedenya pinter berarti Ibu kalau gitu. Nah, terus di sini di usia 4 bulan ini bayi udah bisa memerhatikan sekeliling ruangannya gitu ya Bu ya. Nah, terus bayi juga udah bisa mencoba berguling ke sana kemari gitu ya Bu ya. Nah, di sini di usia 4 bulan juga bayi itu sering masukin tangan ke mulutnya Ibu, jadi kayak rasa ya penasaran gitu. Terus bisa mulai mengenali tekstur juga kayak halus, kasar yang gitu-gitu. Terus selanjutnya bayi di usia 5 bulan. Nah, di usia 5 bulan ini sudah bisa minta digendong ibu-ibu. Kayak bahkan udah bisa memeluk leher ibunya juga gitu ya. Terus nah, sama seperti di usia 4 bulan ya ibu-ibu, di sini juga bayi udah semakin pesat pertumbuhannya, kayak memasukkan tangan ke mulutnya karena berhubungan dengan semakin berkembangnya indera pengecapan bayi ibu. Terus di sini udah bisa membedakan gitu beberapa objek udah bisa membedakan benda-benda yang kecil atau benda-benda yang bisa bergerak. Nah, di sini juga di umur bayi yang sudah menginjak 5 bulan, bayi sudah cukup kuat untuk mengangkat kepalanya ya ibu-ibu, udah bisa kayak menengadahkan kepalanya ke atas. Terus udah mulai belajar duduk juga di usia 5 bulan ini. Terus di usia 5 bulan ini bayi tuh sangat suka kayak main cilukba gitu. Ibu tahu kan cilukba yang peekaboo. Iya, peekaboo yang kayak gitu. Terus
bayi di sini tuh lebih senang berinteraksi gitu ibu, makanya nanti kalau misalnya usia bayi ibu sudah 5 bulan, ajak ngobrol bayinya, karena di usia 5 bulan ini bayi sangat suka berinteraksi gitu ya bu ya. Nah terus selanjutnya ya bu ya, di usia 6 bulan, nah di setengah tahun usianya ini pemahamannya terhadap dunia di sekitarnya semakin bertambah. Ibu bisa memberikan stimulasi untuk menarik minatnya seperti menggambar, terus menarik minatnya dengan mainan, terus membaca buku juga bisa ya bu ya. Terus interaksi dengan bayi, mengajak ngobrol juga itu sangat diperlukan gitu ya bu, sangat membantu pertumbuhan buat si dedeknya. Nah, terus di sini ada pengertian stimulasi tumbuh kembang. Nah, jadi pengertian dari stimulasi tumbuh kembang ini yaitu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh kembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin. Aktivitas ini dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera ya bu ya, seperti pendengaran, penglihatan, indera peraba, penciuman, pengacapan, pokoknya semuanya ya bu ibu. Terus di sini ada manfaat dari stimulasi tumbuh kembang. Nah, bisa berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi pengembangan anak. Kemudian berbagai macam stimulasi seperti stimulasi visual atau penglihatan, verbal, bicara, audit, taktil, dan lain-lain yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, di sini ada beberapa stimulasi yang bisa dilakukan ibu di rumah seperti peluk cium, pandang mata, senyum, bicara, kemudian mencari sumber suara, bermain cilukbas seperti yang sudah tadi dijelaskan, melihat wajahnya ke cermin. Nah, bayi juga sudah bisa mengenali gitu ya bu ya, mengenali wajahnya, dirinya di cermin bahwa itu adalah dirinya. Kemudian memeluk, mengayun, meraih, melihat, menang mainan, mengamati benda kecil, benda bergerak. Nah, memegang dengan 2 tangan, makan sendiri, berguling-guling, duduk, dan lain-lain ya bu ya. Terus di sini ada sedikit pengertian dan manfaat deteksi dini ya bu ya, karena kalau stimulasi tumbuh kembang itu kan tidak jauh dari deteksi dini gitu ya bu ya. Nah, yang dimaksud deteksi dini yaitu kegiatan atau tindakan untuk mengetahui tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental perilaku anak yang menyebabkan disabilitas secara dini. Nah, dengan metode perkembangan anak sedini mungkin agar intervensi dilakukan segera, khususnya dalam masa perkembangan saraf anak ya bu ya. Nah, di sini deteksi dini yang bisa dilakukan oleh ibu itu seperti mengukur berat badan, terus tinggi badan, mengukur lingkar kepala, melakukan deteksi dini dengan kuesioner screening perkembangan di bidan, melakukan tes daya dengar. Nah, di sini ibu-ibu bisa bekerja sama dengan bidan ya bu ya, dengan bidannya. Bisa dilakukan sendiri bu? Ya. Kenapa ibu? Bisa ibu, kalau misalnya ibu ada temen, kalau misalnya seperti mengukur berat badan kayak gitu bisa ya bu ya. Tapi untuk kayak seperti mengisi kuesionernya, nah ibu kalau bisa berkonsultasi dulu dengan bidannya, karena kan kalau misalnya di awal-awal mungkin tidak ada yang tidak mengerti, nanti oleh bidannya dijelaskan seperti itu ya. Nah, baik ibu, segitu dari saya. Bagaimana ibu? Apakah ada yang bertanya? Ibu ya nggak apa-apa ibu dulu aja. Oh iya. Ibu dulu aja. Ya, sama Saya sama. lupa, ibu Ya, tadi nggak mau apa-apa. nanya apa. Saya juga jadi lupa. Masing-masing 1 pertanyaan ya ibu-ibu, karena ini waktunya sudah mepet. Iya ibu, sebentar tadi saya lupa. Iya. Oh iya, kalau untuk stimulasinya kan kayak gitu. Kalau misalnya kan stimulasi memakan nih, Iya bu. makan pegang-pegang garpu kan suka nantinya berantakan ya ibu. Nah itu kan kadang suka ada yang neneknya atau siapanya suka marah-marah, itu bakal mengganggu nggak?
sedikit tidaknya itu mengganggu ya ibu ya, karena kan kalau masih kecil itu daya serapnya tuh sangat gitu ya bu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih hati-hati gitu ya bu ya. Jadi orang di sekitarnya di rumah juga harus saling mengerti gitu ya bu ya. Mungkin seperti itu. Gimana ibu? Ya baik ya. Ini ibu Gita. Iya, saya lupa ibu. Oh gimana tuh? Saya coba inget-inget dulu. Ingat-ingat dulu ibu. Coba ayo. Bu, saya teh lupa tadi teh lupa. Nanya apa? Soalnya tadi itu saya mau nanya tapi pas pertengahan. Oh. Cuma nggak jadi. Ya udah ibu nggak jadi aja. Ya udah tuh ya ibu-ibu, dari saya sekian ya ibu ya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu. Bermanfaat ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Bermanfaat banget. Iya. Terima kasih ya ibu-ibu. Yang terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu. Iya.